Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari post-test pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Di sini kami memberi judul yaitu aplikasi layanan transportasi umum terintegrasi atau kita singkat dengan KILAT. Nah, di sini ada nama kelompoknya yaitu Ade Firmansyah, terus Fendi Eko Saputra, dan Muhammad Effendi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Firmansyah. Oke, baik, baik Saudara Randy. Di sini aplikasi kami adalah Kilat, yaitu kendaraan terintegrasi Lampung angkutan transit. Di mana di dalam aplikasi ini sudah terpadu ya, ada titik antar jemput, map halte dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan Kilat? Kilat adalah layanan angkutan umum berbasis aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan berbagai moda transportasi di Bandar Lampung, khususnya bus transit rapid transit. Layanan utama yang ditawarkan mencakup pemesanan kendaraan secara real time, informasi rute dan jadwal, serta integrasi dengan transportasi lokal lainnya. Next, mengapa masyarakat Bandar Lampung membutuhkan layanan seperti aplikasi Kilat? Alasannya itu masyarakat Bandar Lampung ingin meningkatkan efisiensi transportasi umum, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan akses yang lebih baik ke berbagai lokasi. Layanan ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan perjalanan dengan kendaraan yang terintegrasi dan terawat. Next, bagaimana cara pengguna memesan layanan Kilat melalui aplikasi? Pengguna dapat memesan layanan Kilat melalui aplikasi dengan langkah-langkah yang sangat mudah dan memudahkan. Yaitu yang pertama, pengguna mengundah dan mendaftar di aplikasi Kilat. Kemudian setelah mengundah, langkah kedua yaitu mereka memilih lokasi penjemputan dan tujuan. Setelah itu, yang ketiga, pengguna dapat melihat estimasi biaya dan waktu kedatangan. Dan yang terakhir, mereka mengonfirmasi pemesanan untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan. Next, wawancara masalah dan hasil survei. Nah, aplikasi yang kami ingin kembangkan ini berdasarkan wawancara yang sudah kami rangkum. Yang pertama itu bisa dijelaskan masalah utama yang Anda hadapi terkait transportasi umum di Bandar Lampung. Masalah utamanya yang kami lihat adalah kurang transportasi umum yang tepat waktu dan tidak teratur. Seringkali masyarakat Kota Bandar Lampung harus menunggu lama untuk kedatangan kendaraan transportasi umum yang ditunggu. Dan ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian pendapat tentang keselamatan transportasi umum di Bandar Lampung. Yang responden kami rasakan adalah keselamatan menjadi salah masalah yang besar. Banyak kendaraan yang tidak terawat dengan baik dan kadang-kadang pengemudinya juga tidak mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Next, masih dengan tahap responden, hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu 70% responden menginginkan aplikasi untuk memudahkan pemesanan angkutan umum. Kemudian, apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya sangat setuju, aplikasi untuk pemesanan angkutan umum akan sangat membantu. Selain memudahkan, aplikasi juga bisa memberikan informasi real time tentang posisi kendaraan dan waktu kedatangan. Sehingga kita bisa lebih efisien dan dalam merencanakan perjalanan. Kemudian banyak responden juga menginginkan pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Apa yang lebih ramah lingkungan? Apakah Anda merasakan demikian? Itu saja. Dengan semakin banyak kendaraan di jalan, kualitas udara di Bandar Lampung semakin memburuk. Transportasi umum yang ramah lingkungan seperti bus, listrik, atau sepeda akan sangat membantu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Next slide. Kemudian, apa harapan responden untuk masa depan transportasi umum di Bandar Lampung? Responden rata-rata berharap akan ada peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas transportasi umum. Selain itu, integrasi teknologi seperti aplikasi pemesanan dan sistem informasi yang lebih baik akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Effendi. Pada Effendi, dipersilakan. Dan frustasi saat menunggu kendaraan. Selain itu, isu keselamatan dan keamanan juga menjadi perhatian karena beberapa kendaraan tidak terawat dengan baik dan perilaku pengemudi kadang tidak aturan. Next. Peluang. Di sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kilat untuk meningkatkan layanan angkutan umum. Salah satunya adalah penerapan teknologi, di mana pengembangan aplikasi yang user-friendly dapat memudahkan pemesanan dan pelacakan kendaraan secara real-time. Selain itu, ada peluang untuk mengintegrasikan kendaraan listrik atau solusi transportasi ramah lingkungan yang dapat menarik perhatian pengguna yang peduli terhadap isu lingkungan. Next. Baik, di sini ada market size estimation. Yang pertama ada primary target market, pengguna transportasi umum di wilayah kota Bandar Lampung yang ingin mengakses moda transportasi bus, rapid transit, dan mudah terintegrasi melalui satu aplikasi. Yang kedua ada secondary target market, operator transportasi umum dan penyedia jasa transportasi swasta. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan daerah Kota Bandar Lampung yang ingin pembangunan ekosistem kilat untuk meningkatkan jangkauan layanan dan memudahkan manajemen armada serta penumpang. Yang ketiga ada target market, pemerintah daerah dan lembaga transportasi yang fokus pada pengembangan transportasi umum berbasis teknologi dan efisiensi untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan meningkatkan konektivitas antar moda di kota-kota besar. Next. Baik, di sini ada customer persona. Untuk goalsnya, kita mencari cara untuk menghemat waktu perjalanan dengan menggunakan moda transportasi terintegrasi. Yang kedua ada ingin mendapatkan informasi transportasi secara real time dan melakukan pembayaran transportasi dengan mudah melalui dompet digital atau metode pembayaran lainnya. Untuk frustrations, di sini ada kesulitan berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya tanpa sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada keterlambatan atau ketidakpastian jadwal transportasi umum. Kesulitan menemukan metode pembayaran yang seragam untuk berbagai moda transportasi dan juga kurangnya informasi yang akurat tentang rute atau estimasi waktu kedatangan transportasi. Nah, di sini ada motivasinya. Tujuan dari pengumpulan informasi ini adalah untuk memahami persona pelanggan yang kemungkinan besar akan menggunakan layanan transportasi. Ini akan membantu Anda merancang pengalaman pengguna yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka, menjadikan transportasi umum lebih mudah diakses dan nyaman melalui platform terintegrasi kilat. Di sini ada competition analysis. Yang pertama ada produk, kompetitor satunya integritas moda transportasi terbatas, kompetitor duanya fokus pada ride hailing, kompetitor tiganya rute real time terbatas, keempatnya ada fitur premium mahal, sama yang your venture-nya ada integrasi penuh moda transportasi dengan rute real time
dan pembelian tiket. Terus yang kedua ada price, kompetitornya flat rating, kompetitor duanya harga dinamis, kompetitor tiganya biaya langganan rendah, kompetitor empatnya mahal untuk layanan tambahan, your venture-nya kompetitif dengan paket hemat atau langganan. Untuk branding channels, kompetitor satunya fokus pada media sosial. Kompetitor duanya kampanye offline kuat. Kompetitor tiganya kolaborasi operator lokal. Kompetitor empatnya iklan digital dan branding sebagai solusi transportasi terintegrasi. Untuk packagingnya ada antarmuka sederhana, UI UX canggih tetapi rumit, banyak iklan di aplikasi, UI kurang ramah pengguna, desain modern, mudah digunakan, dan bebas iklan. Untuk UVP-nya fokus ride hailing, banyak diskon, jangkauan luas, transportasi premium, transportasi terintegrasi real time yang hemat biaya. Oke, next. Baik, di sini ada land canvas. Problemnya adalah pengguna transportasi umum menghadapi kendala seperti kurangnya integrasi antar moda, akses informasi rute dan jadwal yang terbatas, serta sistem pembayaran yang tidak seragam, sehingga perjalanan menjadi tidak praktis dan memakan waktu. Existing alternatifnya saat ini meliputi penggunaan aplikasi peta seperti Google Maps, pembelian tiket manual di setiap moda transportasi, atau aplikasi spesifik untuk moda tertentu seperti kereta atau bus. Solusinya, aplikasi terpadu untuk semua moda, transportasi dengan info real time, pembayaran digital, dan perhitungan biaya otomatis. Untuk key metrics-nya di sini ada jumlah unduhan aplikasi, retensi pengguna, jumlah transaksi pembayaran melalui aplikasi, dan jumlah transportasi yang terintegrasi. Untuk unique value proposition-nya, satu aplikasi untuk semua moda transportasi, hemat waktu, mudah diakses, dan pembayaran praktis. Untuk high level context-nya, di sini ada super app, transportasi yang mudah mengintegrasikan semua moda dalam satu platform, menyediakan akses mudah, informasi real time, rute optimal, pembayaran terpadu, serta pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan praktis. Dan on-freight advantage, di sini ada data eksklusif dari operator transportasi, kemitraan strategis dengan menyediakan transportasi lokal, teknologi prediksi rute dan jadwal. Untuk channelsnya juga di sini ada Google Play Store dan Apple App Store. Kemitraan dengan operator transportasi, media sosial Instagram, Twitter, TikTok, dan kampanye promosi di stasiun transportasi umum. Customer segment. Aplikasi ini ditunjukkan untuk pengguna transportasi umum, komuter harian, wisatawan, serta pelajar dan pekerja kantoran yang membutuhkan solusi praktis dan efisien dalam merencanakan perjalanan. Untuk early adopters-nya di sini, aplikasi ini adalah komuter di kota besar dengan sistem transportasi kompleks dan pengguna aplikasi transportasi yang lain mencari layanan yang lebih terintegrasi. Baik, di sini selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai MVP atau Minimum Viable Product, aplikasi layanan transportasi umum terintegrasi. Introduction. MVP atau Minimum Viable Product adalah versi awal produk dengan fitur dasar untuk memenuhi kebutuhan pengguna pertama yang akan bertujuan untuk menguji ide dan mengumpulkan umpan balik sebelum pengembangan lebih lanjut.
untuk aplikasi layanan transportasi umum ini, MPP ini akan menggabungkan berbagai moda transportasi, yaitu dari mulai bis, kereta, MRT, dan angkot dalam satu platform. Fitur utama dari MPP yaitu pencarian rute terintegrasi, yaitu untuk mencari rute dengan berbagai moda transportasi dalam satu aplikasi. Terus ada jadwal dan informasi real time, yaitu untuk menampilkan jadwal dan update keterlambatan transportasi secara langsung. Next, yaitu ada pembayaran terpadu, yaitu pembayaran menggunakan QRIS atau e-wallet untuk semua moda transportasi. Selanjutnya ada perhitungan biaya otomatis, yaitu aplikasi menghitung biaya perjalanan lintas moda. Dan yang terakhir ada antarmuka sederhana, yaitu desain aplikasi yang mudah digunakan. Tujuan dari MVP sendiri yaitu untuk memvalidasi ide produk, kemudian untuk menguji apakah aplikasi yang mengintegrasikan moda transportasi umum sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Terus ada mengumpulkan umpan balik pengguna, mendapatkan masukan dari pengguna awal mengenai fitur yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan. Terus ada pengujian kelayakan teknis, yaitu menguji integrasi sistem pembayaran dan pencarian rute antar mode transportasi serta keandalan informasi real time. Terus ada identifikasi masalah pengguna, yaitu untuk mengetahui potensi kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk perbaikan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun basis pengguna, yaitu untuk membangun komunitas pengguna awal yang akan membantu mempromosikan aplikasi dan memberikan saran berharga. Ada juga pengukuran dari keberhasilan MVP, yaitu ada DAU atau MAU, yaitu untuk mengukur jumlah pengguna aktif harian dan bulanan untuk menilai keterlibatan. Selanjutnya ada retensi pengguna, yaitu untuk menilai seberapa banyak pengguna yang kembali setelah pertama kali menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada jumlah transaksi, yaitu untuk mengukur volume transaksi pembayaran untuk menilai efektivitas sistem pembayaran. Selanjutnya ada umpan balik pengguna, yaitu untuk melihat rating dan ulasan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan aplikasi. Dan yang terakhir ada kecepatan dan akurasi, untuk mengukur seberapa cepat dan akurat aplikasi memberikan informasi rute. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, yaitu mengenai aplikasi Kilat ini, yaitu sebuah aplikasi transportasi layanan terintegritas. Nah, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.